Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang sequential control. Nah, aplikasi daripada sequential control. Sebelum membahas aplikasinya, kita bahas dulu sequential control merupakan kontrol yang diberikan berdasarkan serangkaian proses yang berjalan atau berdasarkan urutan tertentu. Contohnya apabila kita meminta seseorang memasak telur, mula-mula dia akan menyalakan kompor, setelah selesai dia akan menuangkannya ke wajan. Setelah panas, dia kemudian menggoreng telur dan memberikan bumbu tertentu hingga airnya menyatu. Kemudian dia akan menaruhnya di atas piring, mematikan kompor, lalu menghidangkan. Ini salah satu contoh daripada kontrol sequence. Kemudian di samping itu, misalnya kita bisa lihat dulu menyalakan motor 3 detik setelah main switch ditekan. Hal ini juga salah satu contoh. Sistem kontrol sekuensial digunakan untuk mengulangi semua peristiwa dalam operasi sepanjang siklus produksi yang terdiri dari logika relay, kemudian stop, waktu tunda, dan periode waktu berlalu. Jumlah pulsa yang ditentukan sebelumnya dan output pulsa untuk kontrol set point. Kemudian sistem kontrol sekuensial ini adalah diproses dalam urutan yang telah ditentukan. Perkembangan dari satu langkah ke urutan ke yang berikutnya tergantung pada kondisi yang ditentukan terpenuhi. Nah, ini ada beberapa elemen yang menyusun relay sekuensial. Yang pertama ada elemen input atau switch sensor, kemudian ada elemen relay, rangkaian relay, kemudian ada elemen output atau display atau elemen motor. Kemudian elemen input berupa terdiri dari dua sumber, yaitu ada operation signal, itu contohnya adalah push button, kemudian ada push button stop, ada operation mode, detection sinyal berasal dari sensor misalnya switch, switch. Kemudian push button merupakan elemen switch yang apabila ditekan maka keadaan kontaknya akan berubah. Umumnya untuk switch ada dua keadaan, yaitu normally open dan normally close. Istilah sequence ada sejumlah makna yang mungkin akan muncul terjadi secara berurutan, yaitu rangkaian kaitan kejadian berturut-turut. Kemudian urutan berbagai hal, urutan peringkat, urutan progres, peralihan berbagai hal, urutan hasil alami. Kontrol yang berlangsung dalam beberapa tahap sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan, misalnya mesin cuci, mobil otomatis beroperasi dalam urutan yang ditetapkan. Manfaat daripada kontrol sequence, sebagian besar operasi dan tugas dijalankan secara otomatis dengan kontrol sequence. Tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, baik yang berbahaya maupun sederhana, kini dijalankan dengan mesin agar manusia dapat fokus pada tugas yang lain. Kemudian mesin juga tidak akan mengalami kelelahan. Saat manusia meluangkan waktu beristirahat, proses produksi akan tetap dijalankan secara akurat melalui serangkaian tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya, bahkan di lingkungan kerja yang mungkin terlalu sulit bagi manusia. Proses atau tugas contoh penggunaan kontrol sequence, penyortiran ukuran produk, kemudian pemotongan panjang material gulungan, terus pengisian botol yang kosong ditempatkan di bawah nozzle diisi cairan dalam jumlah tertentu lalu dipindahkan ke posisi selanjutnya. Penggantian alat produk dihitung, kemudian pemantauan jumlah cairan dipantau. Jika jumlah yang ditetapkan hampir terlampaui, botol akan dikosongkan lalu lampu menyala
secara bersama untuk memberi peringatan kepada karyawan bertugas sebagai operator. Kemudian penggantian komponen label pelibatan yang tercantum pada produk dibaca lalu mesin diinstruksikan untuk diganti komponen yang akan dipasang berdasarkan lokasi tujuan ekspor produk. Kemudian kontrol sekuen dasar ini dihasilkan melalui kombinasi berikut. Ada untuk sekuensial, ada kondisi, ada batas waktu, atau kontrol perhitungannya. Kita bisa lihat di sini ada berapa langkah, ada 4. Langkah pertama udah lewati, sekarang langkah kedua. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, kemudian kontrol kondisi adalah jenis kontrol untuk mengoperasikan peralatan bila kondisi tertentu yang ditetapkan sebelumnya telah terpenuhi dengan menggabungkan sinyal status dan sinyal penyelesaian. Ini biasa disebut juga dengan kontrol interlock atau interlock karena kondisi diterapkan berdasarkan kombinasi sinyal sehingga peralatan hanya beroperasi bila diperlukan. Nah, ini contoh daripada mesin pencuci mobil yang dicuci setelah uang dimasukkan dan tombol ditekan merupakan kontrol kondisi. Kemudian ada batas waktu atau perhitungan. Nah, di sini ada batas waktu, jadi ini 30 detik. Setelah itu baru keluar output. Sama juga dengan perhitungan frekuensi. Untuk batas waktu adalah jenis kontrol yang memungkinkan perintah operasi ke target kontrol ditetapkan berdasarkan waktu tertentu dan waktu yang berlalu. Pada kontrol mesin cuci ini dijelaskan sebagai berikut. Penyemprotan awal dengan air setelah dihilangkan, operasi akan dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Hal ini berhubungan dengan kondisi batas waktu. Nah, untuk kondisi kontrol perhitungan juga merupakan jenis kontrol di mana tindakan yang mempengaruhi target kontrol ditetapkan dengan menghitung jumlah produk atau jumlah tindakan tertentu yang dilakukan oleh mesin. Kemudian kondisi batas waktu memerlukan fungsi pengatur waktu dan pengatur perhitungan memerlukan fungsi penghitung. Nah, ini adalah contoh daripada prosesnya, ada input, ada proses, ada elemen operasi, ada sistem kontrol, kemudian ke elemen deteksi, baru ke output. Nah, ini juga sama. Ini contoh daripada kontrol perhitungan atau sequence. Terus ini juga sama, kontrol sekuensial. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat malam. Kalau ada pertanyaan, silakan di WA atau di email. Assalamualaikum.